Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Minhajus Salikin. Kita masih dalam bab tentang benda-benda najis. Pada poin yang keempat ya sekarang ya. Beliau mengatakan wa minan najasati baulun wa rawsu kulli hayawanin muharramin akluh. Dan di antara benda najis adalah kencingnya atau kotoran semua binatang yang haram dimakan. Kalau digandengkan dengan kok 4? Oh iya, 4 dari 27 gitu ya. Ya, poin yang ke-27 itu al-asya' an-najisah. Benda-benda yang najis. Benda-benda yang najis, yang pertama kencingnya manusia, kedua kotoran BAB-nya manusia, yang ketiga darah. Yang keempat itu. Jadi yang keempat, beliau masih bahas tentang benda-benda najis. Pada poin yang ke-28, jadi beliau mengatakan wa amma arwasul hayawanatil ma'kulah. Adapun kotoran dari binatang yang boleh dimakan, wa abwaluha, dan kencingnya, fahiya tahiratun, maka dia itu adalah suci. Maka dia itu adalah suci. Perhatian azanillahu wa iyyakum. Jadi bab yang ada di hadapan kita sekarang adalah bab tentang kotoran binatang. Kalau kotoran manusia itu jelas. Jadi kalau kotoran pembahasan kalau kotoran manusia itu jelas. Sekarang yang kita bahas adalah tentang kotoran binatang, kencing dan kotoran binatang. Kalau kita bahas tentang kotoran binatang, maka ketahuilah bahwasanya binatang itu ada 3 atau ada 2. Ada 3 aja lah, Ben gak ruwet. Cuma ngeruwet no. Kalau kita bahas para ikhwan azanillahu wa iyyakum tentang yani arwas al-hayawanat. Raus yani abwal, wa pipis dan kotoran binatang. Maka binatang itu ada 2. Ada atau ada 3. Ada al-hayawan an-najis. Ada binatang yang najis. Jadi ada binatang yang najis. Dan binatang yang najis itu hanya al-khinzir, babi, wal kalb, dan anjing. Kalau ini jelas, ini najis. Apa yang najis? Kotorannya. Yang kita bahas kan kencing sama kotoran binatang. Lah, kita tinjau dari binatangnya ada 3. Ada binatang najis, maka kotorannya najis. Wong binatangnya aja najis, apa lagi? Kotorannya. Bagi kotorannya. Jadi kotorannya babi najis, kotorannya anjing najis, karena babi sama anjingnya sama-sama najis. Sama-sama najis.
Yang kedua, yang kedua, al-hayawan ini al-ma'kul lahmuha. Jadi al-hayawanat yani al-ma'kul lahmuhu, yang halal dimakan dagingnya. Contohnya binatang yang halal dimakan dagingnya, ayam, apa nih, kambing dan macam-macam. Jadi sing halal itu dagingnya loh ya, gak kotorane, gak kotorane. Binatang yang dagingnya halal dimakan. Apa hukum kotorannya? Jadi apa hukum kotorannya? Beliau mengatakan di situ bahwasanya kotorannya itu suci. Posisi ini ya kawan, posisi khilaf di kalangan para ulama. Kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan, itu najis atau suci? Sebagian ahli ilmu mengatakan kotorannya itu adalah an-najis. Kotorannya itu najis. Sebagian ulama mengatakan kotorannya itu tahir. Kotorannya itu suci. Sebagian ulama mengatakan kotorannya itu najis, sebagian ulama mengatakan kotorannya itu suci. Para ulama-ulama yang mengatakan kotorannya di antara mereka adalah para ulama-ulama Syafi'iyah. Makanya kalau ada tokoh-tokoh dari kalangan Nahdliyin mengatakan bahwasanya kotorannya ayam, kotorannya kambing najis, oh jadi Senin Imbarno. Yo memang fatwanya begitu dan kau sudah salah-salahkan. Memang dalam fikih Syafi'iyah semua binatang, semua kotoran yani itu najis. Sampai pun kotoran binatang yang yani kotoran binatang yang halal dimakan, kotorannya najis. Yani kotorannya itu najis. Sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Sa'di, yani bahwa kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan itu suci. Itu suci, tahir. Letak permasalahannya adalah bagi para ulama yang mengatakan najis ini berdasar kepada hukum asal. Hukum asal kotoran itu najis. Hukum asal kotoran itu najis. Setelah melihat kotoran wong, kotoran ini itu najis, berarti kesimpulannya hukum asal kotoran itu najis, hukum asal kencing itu najis. Sekarang yang dituntut dalil adalah yang mengklaim suci. Yang dituntut dalil itu malah yang mengklaim suci, dalil sampeyan apa? Karena begitu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya kotoran ini najis, kotoran itu najis, kotoran ini najis, kotoran itu najis. Benar. Tatkala kotoran ini najis, kotoran itu najis, kotoran itu najis, kesimpulannya kotoran itu najis. Tatkala kemudian ini harus dikecualikan, maka ini dituntut dalil. Apa dalil yang menunjukkan bahwa kotorannya sapi, kotorannya onto, kotorannya ini, kotorannya itu adalah suci? Para ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya itu suci, mereka berdalil dengan berbagai dalil. Jadi pertama ya kawan, dalilnya yang mereka gunakan. Yang pertama hadis al-uraniyin. Istilah para ulama itu hadis uraniyin. Hadis orang-orang dari kabilah Bani Urainah. Hadis tentang baul al-ibil, baul kencingnya unta. Hadis apa ini? Hadis dalam Sahihain. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, datanglah orang-orang dari Bani Urainah. Sesamanya mereka datang ke kota Madinah, mereka menyatakan keislamannya. Setelah mereka menyatakan keislamannya, tiba-tiba mereka demam terus sakit perut. Dan itu penyakit kondang. Jadi namanya penyakit Hummal Madinah. Penyakit demam Madinah. Wong yang datang dari luar kota Madinah kalau masuk ke Madinah itu roto-roto sakit. Dulu ya Wan, saiki penyakit itu jinak. Biar itu semacam itu.
Lah, tapi mereka harus pulang ke kampung halamannya. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kalau nanti kamu itu pulang, kalau kamu itu nanti itu pulang, kamu nanti akan melewati area ini. Di situ ada unta sedekah, unta milik negara. Minta kepada penggembalanya abwalaha wa albanaha. Mintalah yakni pipisnya sama susunya dan minumlah. Ya karena itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka manut, minta pipis, minta air susu. Lalu diminum terus sembuh. Diminum terus sembuh. Jadi sisi pendalilannya, seandainya najis mestinya haram. Seandainya najis mestinya haram. Lah, tatkala boleh diminum berarti halal. Dan halal itu konsekuensinya adalah suci. Konsekuensinya adalah suci. Nek kotorane, nek pipise unta suci, ya berarti koncone unta ya suci. Koncone unta itu kan ya sapi, mbek, pitik, pitik, ono pipise to. Aku ora tau ngerti ono pitik pipis. Baik. Yang kedua, hadis tentang marabid al-ghanam. Hadis tentang marabidul ghanam, hadis ini juga dalam Sahihain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, yani bagaimana yani kalau kita itu sholat fi ma'atinil ibil, di kandangi unta?" Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan, fa innaha syaitan." Mana unta itu setan. Lah nek kandangi kambing ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan enggak apa-apa, fa innaha barakah, enggak apa-apa. Karena kambing itu barokah. Antum jangan gambarkan kandang pas sahabatku piye to? Salat kok takon ngene kandang. Ora ono omah apa-apa. Jangan gambarkan kandang. Yani kandange wong resik. Jadi orang Arab itu zaman itu nek melihara kambing, melihara unta, ngono ya 1000, 2000. Nek duwe unta 100, 200 ku gak dipelihara dhewe, dititipkan orang. Didiken. Ini mbek 40, 50 ngono ku wis dipelihara wis didiken. Nanggung. Dititipkan sama orang. Makanya kan mereka itu punya adat titip kambing sama orang, sehingga muncul hukum dalam zakat itu la yufarraqu baina yani mujtama'in wala yujma'u baina muftarikin. Unta kambing kambing wis kadung dikumpulkan ojo dipisah. Wis kadung dipisah ojo dikumpulkan. Yang penting 1000, 2000 kambing dipelihara oleh satu orang. Akhirnya yang melihara itu kan gak mungkin tinggal di kota, tinggalnya itu di sana, di pelosok, di pedalaman. Jadi gambarannya itu cuma tanah terbuka, itu dipageri kayak gini. Tanah terbuka ngono dipageri. Kira-kira cukup untuk 2000 kambing. Ya kira-kira sak lapangan bola. Kurang ngombo kali. Wis pokoknya sak mun lho, ngombo pokoknya. Lalu di sini ada pintu gerbang. Di sini pagar gitu, di sini ada pintu. Giring masuk, ditutup. Terus pagi-pagi itu dikeluarkan, dibuka pintunya, terus keluar semua. Lah, tempat ini namanya marabid. Kalau ini kambing namanya marabidul ghanam, kalau unta namanya ma'atin al-ibil. Lah, yang nunggu itu manggunin di sini. Tempatnya di sini. Tidur diberaskan padang pasir ya. Orang-orang Arab zaman itu enggak mungkin ono gubuk ono apa. Yus tidur salah kadarnya gitu aja. Lah, di sini tuh dia itu tanya, ya Rasulullah, kalau kita itu harus melihara kambing semacam ini, boleh enggak kita sholat di tempat semacam
semacam ini, apa harus keluar jauh itu? Seandainya ini yo 2 lapangan sepak bola terus keluar, ini aduh melaku di tempat yang semacam ini, maka Rasulullah silahkan, nggak apa-apa. Jadi karena kambing itu barokah, kambing itu barokah. Lah kalau unta ya Rasulullah, kata Rasulullah kalau unta jangan, karena unta itu mempunyai sifat kayak setan. Saya nggak bahas itulah. Jadi sisi pendalilannya adalah sing jenengi sholat di tempat semacam ini ya akhwah, itu kan tempatnya kambing. Nah, tempatnya kambing kambing kan nggak duwe WC, gak kenal BAB di mana. Sembarang pipi sembarangan, ini sembarangan. Serang diadab kambingnya. Dia itu kalau sholat di tempat yang semacam ini, prediksi kuat tempat itu mesti ada bekas kotorane, ya bekas pipis dan macam-macam. Ternyata dibolehkan Rasulullah SAW untuk sholat, menunjukkan bahwasanya itu nggak najis, menunjukkan bahwasanya itu tidak najis. Adapun tentang larangan Rasulullah SAW sholat di kandangnya unta, bukan karena masalah najisnya kotorannya unta, tapi karena unta sendiri itu bermasalah. Untonya itu binatang yang mempunyai karakter koyok setan. Setan itu binatang yang binatang itu. Setan itu gak manut, gak sulit ngaturi. Ini angel ngaturi. Unta pun semacam itu. Makanya Rasulullah SAW itu kalau menggambarkan sesuatu yang liar, gak terkendali, mudah lenyap, itu gambarannya kayak unta. Rasulullah SAW mengatakan, jagalah hafalanmu, hafalan Quranmu, karena hafalan Quran itu lebih cepat pergi dibandingkan unta. Kenapa kok bahas unta gak kambing? Ya memang sifat yang gampang, binatang yang gampang pergi, minggat dan macam-macam itu unta. Ini itu unta. Nah, itu sisi pendalilan. Yang ketiga ya ikhwan, yani halatus sahabah, kondisi para sahabat zaman Rasulullah SAW itu rata-rata tani. Lah jenenge tani, ini uang tani di mana-mana, daerah pedalaman ya terus tani. Itu kan mesti yo di sapi untuk apa? Ngerjakan sawah. Jadi untuk ngerjakan sawah. Ya tiap hari nggak sapi, burine sapi, ngarepe sapi, itu biasa normal. Dan kehidupan para sahabat meskipun nggak tani, kehidupan mereka itu kendaraan ya pakai kendaraannya itu pakai binatang. Senjenenge binatang, yuk kadang-kadang nyeni pipis ngono koyo tur ngono wae. Nyiprat ngono. BAB yuk kadang-kadang sembarang ngono. Ya siap petani tahu lah itu kondisi semacam itu. Dan kalau semacam itu mesti nyiprat. Seandainya itu najis, mestinya amat sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu pun dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya Rasulullah memperingatkan tentang kotoran-kotoran dari binatang tersebut. 3 dalil ini digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan itu adalah suci. Jadi adalah suci. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menambahkan satu hal. Jadi beliau dalam Majmu' Fatawa mengatakan tidak ada satupun keterangan para sahabat yang mengatakan bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan itu najis. Maksudnya nggak ada yang menemukan. Jadi nggak ada fatwa yang semacam itu. Tapi juga tidak ada fatwa yang mengatakan bahwasanya itu suci. Pokoknya didiamkanlah masalah itu bukan masalah yang dibahas oleh para sahabat. Seandainya itu najis mestinya sudah dibahas oleh para sahabat. Mestinya sudah dibahas oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Seturungan anak pribadi kepada mengatakan bahwasanya itu adalah suci. Jadi seturungan anak pribadi mengatakan bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu adalah suci. Tapi yang penting ya ikhwan, khilaf yang muncul di kalangan para ulama ada tentang kotoran binatang yang halal dimakan. Taib. Sekarang kita pindah kepada yang ketiga, binatang ini ghair makul lahmuhu. Binatang yang nggak boleh dimakan dagingnya. Binatang yang tidak boleh dimakan
dagingnya. Nah, binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu hukumnya najis. Itu hukumnya najis. Titik permasalahan di kalangan para ulama hanya di titik ini toh. Binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya itu suci atau najis. Tapi binatang yang dagingnya haram dimakan, itu kotorannya jelas najis. Itu kotorannya yang jelas najis. Yang menunjukkan akan hal itu banyak dalil. Yang menunjukkan akan hal itu adalah banyak dalil. Di antaranya ini adalah hadis ini tentang air kullatain, ma'ul kullatain, hadisul kullatain. Hadis kullatain kayaknya sudah pernah kita lewati dulu. Hadisul kullatain. Hadisul kullatain, hadis tentang air dua kullah. Itu kan ceritanya. Ini Abdullah bin Umar itu tanya sama beliau, itu pernah safar bersama Rasulullah, bersama para sahabat, teman-temannya. Di tengah safar, beliau kepengen air, butuh air, cari-cari air, nemu air. Begitu mendekat, ternyata di situ ono binatang-binatang buas jagongan. Ini jagongan ngobrol, ngetupuk, ini di situ ngobrol. Ya ono sing minum, ya sing ngadus, macam-macam lah. Macam-macam binatang. Lah, ini kalau di negeri Arab kan ono kolam nunggu sing adus itu binatang buas. Ini di tanah Jawa sing adus kan bidadari. Kisah Joko Tarub. Joko Tarub karo Nawang Wulan. Oh no way. Ala kule. Apa mau? Ini hadisul kullatain ya, hadisul kullatain. Ternyata ada binatang dan sudah malu bahwasanya sudah pas dipastikan binatang nyemplung di situ. Binatang kan yo nyemplung yo ono pipis, ono BAP gak perhatian. Terus pokoknya suwi nyemplung gitu aja. Dipastikan bahwasanya binatang itu yo mengeluarkan kotoran di situ. Dalam pikirannya para sahabat, kotorannya binatang itu najis. Kotorannya binatang itu najis. Lah sekarang kena airnya bagaimana hukumnya? Mereka pulang-pulang tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yani al-ma'taridu ilaihi as-siba'. Ya Rasulullah, ada air yang didatangi oleh binatang-binatang buas. Yani binatang-binatang buas. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza kana al-ma'kul latain la yahmilul labas. Ini airnya banyak enggak apa-apa. Ini enggak berubah, terus airnya banyak enggak mengapa. Pembahasan tentang masalah airnya sudah kita bahas dahulu. Yang kita bahas sekarang adalah berarti kotorannya najis. Ibnu Umar itu dan para sahabat pemahamannya itu tidak mungkin mereka punya pemahaman semacam itu kecuali dari Rasulullah SAW. Dan tatkala mereka tanya sama Rasulullah SAW itu nggak komentar. Dari mana kalau kamu tahu kalau itu najis? Apa-apa? Nggak gitu. Jadi pemahaman bahwasanya kotorannya najis itu dibenarkan, tapi cuma dikomentari oleh beliau. Kalau airnya banyak dan nggak ada perubahan, berarti tetap suci. Ini berarti tetap suci. Tapi yang menunjukkan bahwasanya kotorannya itu adalah najis. Jadi kotorannya itu adalah najis. Lah, dari sini baru itu Allah ya, kotoran binatang yang haram dimakan itu najis. Jadi adapun binatangnya sendiri, maka binatangnya sendiri itu sedikit dipermasalahkan oleh para ulama, kita bahas nanti. Binatangnya sendiri. Binatangnya sendiri. Makanya ya dari sini perlu diluruskan apa yang disampaikan oleh sebagian asatidzah, bahwasanya kucing itu, kotorannya kucing itu suci. Kotorannya kucing itu suci. Kenapa? Yang suci itu badane. Nek kotorane ini najis. Menungso wonge suci, kotorane najis. Ngulang, menungsai suci, kotorane suci. Loro kabeh. Tatkala Rasulullah SAW komentar tentang apa itu sucinya kucing, itu komentar tentang badan. Jadi beliau SAW itu ditanya tentang masalah kucing.
Ini lalu beliau SAW mengatakan, la laisa binajis. Beliau, kucing itu nggak najis kok. Kenapa nggak najis? Lewong muter-muter tengah-tengah menungso. Lah kalau dikatakan najis ruwet itu kucing itu. Susah. Jadi makanya Rasulullah beralasan fa innahu minat tawafina alaikum wat tawafat, karena binatang itu sering keluar masuk keliling, muter-muter di tengah-tengah kehidupan manusia. Tapi kotorannya kembali kepada kaidah ini. Kotorannya itu adalah najis. Kotorannya itu adalah najis. Wallahu a'lam. Jadi itu yang disampaikan oleh beliau. So, yang disampaikan oleh beliau di sini, wa minan najasat baul wa raus kulli hayawan muharram, yani akluhu. Kencing atau kotoran semua binatang yang haram untuk dimakan. Kata beliau berikutnya, wassiba'u kulluha najisatun. Semua binatang buas itu najis. Itu yang saya katakan tadi. Sekarang kita pindah pembahasan. Sekarang ya kawan, kita pindah pembahasan. Sekarang tentang masalah as-siba. As-siba itu binatang buas. Apakah ini suci? Badannya yang kita bahaskan, bukan kotorannya ya, badannya. Jadi jism. Badannya itu suci atau najis? Jumhur ahlul ilmi mengatakan tahir. Sebagian ahlul ilmi mengatakan najis, dan itu mazhab Hanabilah. Memang kitab ini kitab Hambali. Ini badannya binatang buas, badannya ular, nyekel ulong. Ya gak nyekel pipis ulo, nyekel uloi. Ini nyekel ulo, nyekel apalah binatang-binatang buas yang lain. Itu suci atau najis? Itu suci atau najis? Jumhur para ulama mengatakan suci. Alasannya, al-asal fil asya, ini at-taharah, hukum asal segala sesuatu itu suci. Tidak boleh dikatakan itu najis kecuali kalau ada dalil. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah najis. Alasannya hadis kullatain tadi. Alasannya adalah hadis kullatain tadi. Jadi dalam mazhab Hambali, dalam fikih Hanabilah, mereka memahami hadis kullatain itu yang dipermasalahkan itu bukan kotorannya, tapi karena air itu dimasuki binatang itu menjadi najis. Jadi menjadi najis. Seandainya bukan karena binatang itu najis, maka nggak mungkin dipermasalahkan oleh Abdullah ibnu Umar. Tapi rata-rata ulama yang dibahas itu bukan masalah kan. Jadi binatang yang nyemplung, yang mesti pipis, yang mesti gini, yang mesti gitu. Lah itu yang jadi permasalahan, bukan masalah badan. Ini bukan masalah badan, dan itu yang lebih zahir. Dan itu yang lebih zahir. Kenapa? Pertama, pemahaman lebih mengarah ke arah kotoran. Yang kedua, bahwa hukum asal benda najis itu benda yang kotor, sedangkan badani harimau, badani singa, kadang-kadang kena wesi, ya sabunan ya apa, Allah. Tapi yang penting bahwa ulama-ulama Hanabilah dan antara mereka Syekh Sa'di dalam masalah ini mengatakan bahwasanya badannya binatang buas itu najis. Alasannya adalah hadis kullatain tadi. Jadi hadis tentang masalah kullatain tadi. Wa kadzalikal maitat, demikian juga dengan bangkai. Illa maitat, kok bangkai yang mati, maitat gitu ya. Terjemahkan apa saya ingin wa terusane ku illa maitatal adami, kecuali bangkainya anak manusia. Maksud bangkai manusia, kecuali jenazah. Maksud, tapi maitat terjemahan jenazah itu ora pantes. Ini mayat manusia. Ya, kecuali mayat. Mayat. Terjemahan di antum apa? Mayat manusia. Mayat. Sebelumnya? Bangkai. Bingungnya itu penerjemah bingung ya. Wa kadzalikal maitat, demikian juga dengan bangkai. Illa maitatal adami, kecuali mayatnya menungso, ya jenazah menungso, rada pantes menungso. Wa ma la nafsalahu sa'ilah, dan binatang yang tidak mengeluarkan darah, tidak memiliki darah yang mengucur.
Wasamaka dan air, dan air, dan ikan. Wal jarada dan belalang. Li'annaha tahiratun, karena itu adalah suci. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian itu bangkai dan darah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, bersabda, al-mu'min la yanjus hayyan wala mayyita. Seorang mukmin itu enggak najis, baik tatkala hidup maupun sudah meninggal dunia. Wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilla lana maitatani wa daman. Dihalalkan untuk kita dua bangkai, dua darah. Wa ammal maitatani, adapun dua bangkai, fal hutu wal jarad. Hut itu ikan yang gede gitu loh, apa jenenge, paus. Wal jarad dan belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah, fal kabidu wat tihal, maka ati sama limpa. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Baik. Di antara benda najis para ikhwatin azanillahu wa iyyakum yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kalau sing kono khilafi ini kok enak sono. Gak ruwet. Napa gak ngono kabeh? Napa mbiyen itu kok Rasulullah gak gawe ngarang kitab fikih ngono. Ben kono khilaf gak seru lah. Sing seru itu gegeran itu. Sing seru itu gegeran. Baik. Sekarang kita bahas tentang al-mayyitah, bangkai. Ya. Bangkai itu najis. Tidak ada khilaf setahu saya di kalangan para ulama. Ini di titik mana pembahasan, di titik mana pendalilan bahwasanya bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Beliau menyebutkan satu dalil. Beliau itu menyebutkan satu dalil. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat 'alaikumul maitah waddam walahmul khinzir ya, walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Kata para ulama kita, ayat ini diharamkan bagi kalian, pertama bangkai, kedua darah, ketiga daging babi, yang keempat jadi binatang yang disembelih untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Ayat ini berkaitan dengan hukum at-tahrim, berkaitan dengan hukum keharaman dimakan. Tapi kenapa kok dipakai dalil untuk menyatakan najis? Alasannya, untuk yang 1, 2, dan 3 tidak ada illatut tahrim. Tidak ada sebab kenapa diharamkan. Dicari-cari gak ketemu. Bangkai kenapa kok najis? Kenapa kok haram itu napa? Punya mati-mati dewe. Dagingnya bisa enak. Ini dipikir masalah dagingnya. Antara dibeleh, kalau ketabrak truk, itu podo ae. Itu sama aja. Dagingnya loh ya, sama aja. Tapi kenapa kok haram? Kenapa kok haram? Begitu juga dengan darah. Ati sama darah aja mengucur, itu apa bedanya? Sama-sama darah. Dan faktanya yo enak, bagi mangan jirene. Kenapa kok haram? Daging babi, ini babi. Kenapa yang menyebabkan babi haram itu apa? Mangane yo telo. Iya tuh, mangane tak. Iya telo kan. Iya. Iya macam barang. Mangan itu haram. Kalau ini diharamkan itu jelas.
Karena di sini ada makna kesyirikan. Kayak ini sesuatu yang disembelih karena selain Allah diharamkan karena ada unsur kesyirikan. Unsur kesyirikan itulah yang menyebabkan dia itu menjadi haram. Di titik ini gak dibahas oleh para ulama tentang hukum najis dan tidak najisnya. Kenapa? Sebab dia haram jelas karena unsur kesyirikan. Maka berarti zatnya suci karena keharamannya, karena dia itu adalah syirik. Tinggal yang ini 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, 3. Kalau tentang masalah daging babi, itu jelas kenajisannya karena ayat yang lain. Ini karena ini ayat yang lainnya, yaitu yang dulu kita pelajari yang dalam Al-An'am, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu ris. Atau daging babi, karena daging babi itu najis. Ini selesai sudah sekarang. Masalah daging babi selesai kalau itu najis. Tinggal ini sama sini. Nah, jadi tinggal ini sama ini. Bangkai, kalau kita lihat pendalilannya, alasan mereka, bangkai itu tidak ada alasan untuk diharamkan dalam ayat ini kecuali karena dia najis. Apalagi sebabnya, nggak ada alasan apapun kok. Jadi dagingnya seenak, ya wujudnya ya sama. Kenapa sampai haram? Ya nggak ada alasan kecuali adalah najis. Dalam kaidah dan dalam pandangan para ulama, hukum itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial semacam ini, hukum asalnya mu'allal, harus ada sebab. Ini haram, kenapa? Sebabnya. Harus cari. Gak ketemu, gak mungkin. Harus cari. Para ulama kita mengatakan tidak ada alasan untuk mengatakan ini haram kecuali kalau kita katakan bahwasanya dia itu adalah najis. Jadi kecuali dia itu adalah najis. Wallahu a'lam. Makanya kemarin di sini kita katakan bahwasanya para ulama itu tidak mempunyai dalil untuk menyatakan najisnya darah kecuali ayat ini. Kecuali ayat ini. Cari-cari dalil gak ketemu. Yang mereka pakai adalah ayat ini plus ijma. Ayat ini pendalilannya adalah ya sama tadi. Keharamannya itu nggak ada alasan kecuali kalau kita katakan bahwasanya darah itu adalah najis. Itu pendalilan yang pertama. Pendalilan yang kedua, dan ini yang tegas. Kalau dalam masalah bangkai ini yang sangat tegas. Rasulullah SAW itu bersabda, ayyuma ihabin dubira faqad tahur. Ihab itu kulit bangkai. Kulit bangkai apapun yang disama, maka dia telah menjadi suci. Berarti sebelumnya najis. Ini kulit bangkainya najis, berarti dagingnya yo najis. Ini berarti bangkainya yo najis, kulitnya najis, jerone suci. Jerone itu. Nah, intinya bangkai itu najis dengan dua dalil. Dalil yang pertama, dalil dari ayat ini dengan pendalilan kayak tadi. Dalil yang kedua, dalil dari sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubira faqad tahur. Jadi apa? Kulit bangkai manapun yang disama maka dia telah suci. Ucapannya beliau faqad tahur, maka dia telah suci, menunjukkan bahwasanya sebelumnya adalah najis. Bahwasanya sebelumnya itu adalah najis. Jadi yang penting bangkai itu najis. Lah, dikecualikan darinya 3. Jadi dikecualikan darinya 3. Jadi keharaman ya, najisnya apa? Bangkai. Najisnya bangkai itu dikecualikan darinya 3. Kecuali ahwan illa 1. Ini 2, 3. Kecuali yang pertama maitatul insan. Maitatul insan, maitatul adami, bangkainya, mayatnya, jenazahnya, ini manusia. Bahasa Arabnya itu podo loh. Yo maitatul hayawan, maitatul insan itu podo. Sebenarnya sawi kakek gaya. Orang ini bangkai yo gak pantas. Jenazah kan pantas. Ini jenazah kan. Negeri kita itu pokoknya alhamdulillah negeri sopan. Jadi nguwang. Bahasa Arab ya podo wawa.
bangkai. Kecuali manusia. Kecuali mayatnya manusia. Apa yang menunjukkan akan hal itu? Sangat banyak. Yang menunjukkan akan bahwasanya kotoran. Jadi jenazahnya manusia itu najis, yang menunjukkan adalah sangat banyak. Yang paling menunjukkan akan itu para witan azanillahu yakum. Apa itu? Apa itu? Yaitu bahwa ada syariat mandikan jenazah. Dan yang mandikan jenazah itu nggak harus cuci tangan, nggak wajib. Seandainya najis itu mesti wajib tuh cuci tangan. Ini cuci tangan. Nah, itu pertama manusia. Yang kedua, jadi perbuatan Abu Bakar mencium keningnya Rasulullah SAW pada waktu telah meninggal dunia. Jadi perbuatan ini dan macam-macamnya banyaklah yang menunjukkan bahwasanya setelah mati itu ya masih dicium, masih apa, dan menunjukkan bahwasanya itu adalah tidak najis. Dan itu jelas kalau dalam masalah ini bahwasanya jenazahnya manusia itu tidak najis. Yang kedua ya ikhwan, yang kedua ini terambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wadaman. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, dua darah. Adapun dua bangkai itu al-hut wal jarad. Hut itu ikan paus, jarad itu belalang. Al-hut, ikan paus. Kenapa ikan paus itu bangkainya adalah halal? Karena dalam hadis yang lainnya, tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang laut, beliau mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu. Laut itu airnya suci. Al-hillu maitatuhu. Jadi bangkainya halal. Bangkainya halal. Maka hud di sini tidak hanya ikan paus, tapi semua bangkai air. Yani maitatul maitatul hayawan al-ma'i. Yani bangkainya binatang air. Bangkainya binatang air. Beliau mengatakan di sini as-samak, ya serawa. Yani dianggap semua yang di air itu adalah ikan, padahal ikan. Ini padahal ikan loh. Ya ono kuda laut, ya ono ya ular laut, ya ono semacam-macam lah. Ini sono macam-macam. Welut itu ikan toh? Bukan toh? Welut. Ini welut ya, welut. Dulu itu para ikhwah, itu dulu. Ini dulu itu wong Jawa kan seneng welut ya. Ngono kok diketahui oleh wong Arab. Wedan itu wedani kalian wong Jawa seneng mangan ulo. Bukan ular, welut ngono. Sampai ya siapa itu Kiai Maksum kalau nggak salah. Bapaknya Kiai Maksum yang dari Kerap ya sekarang itu siapa? Bapaknya dia itu nulis sebuah kitab tentang hukum welut. Ini kenapa? Ya karena welut itu enak. Gak haram. Jadi bangkai binatang air. Bangkai binatang air. Jadi karena binatang itu para ikhwan azanillahu yakum. Jadi kalau kita lihat dari dia hidup di mana, binatang itu ada 3. Ada hayawan ma'i, ada hayawan air, binatang air. Ada hayawan barri, binatang darat. Ada hayawan barma'i, binatang darat air. Ini yang kita sebut amfibi. Ini binatang amfibi. Binatang ini itu bangkainya suci. Bangkainya halal dan karena halal pasti suci. Binatang ini bangkainya binatang darat itu najis. Karena najis maka dia haram. Bangkainya binatang amfibi itu ikut darat.
hukumnya hukum binatang darat. Hukumnya hukum binatang darat. Dalam arti halal dan tidaknya. Ini dibeleh halal. Ini dibeleh halal. Kalau bangkai, itu haram. Haram dan najis. Makanya kalau ada sampai terjadi perselisihan di kalangan para ulama halal dan tidak, kadang-kadang itu berawal dari binatang itu ini atau ini atau ini atau ini. Contoh, kenapa ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah kepiting? Kepiting itu yang mengharamkan, yang mengatakan kepiting itu bermain, amfibi. Di darat iso, di laut iso, di air iso, di darat bisa. Akhirnya amfibi. Karena amfibi berarti ikut binatang darat. Dan karena kepiting itu nggak mungkin dibeleh. Dia cara nembeleh piting. Ini. Makan piting itu pastikan makan bangkai. Jadi pastikan makan bangkai. Akhirnya mereka mengatakan haram. Akhirnya yang mereka mengatakan haram. Letak permasalahannya adalah kepiting itu binatang apa? Binatang darat, binatang air, atau binatang amfibi? Ini binatang amfibi. Ini binatang air. Kenapa? Enak. Ben halal ini. Gak tego mengatakan haram, gak tego. Gak tego. Mesenani uang kok. Ya, itulah. Jadi beberapa perincian hukum dalam masalah semacam ini, semacam itu. Nanti pernah diskusi dengan sebagian ikhwah. Ini apa nih? Jenengan itu kok rada aneh ya? Kenapa wideng diharamkan? Ngerti wideng? Orang ngerti wong kota wideng. Bukan rajungan. Kepiting yang hitam. Yang kalau dimasak itu koyo rupanya itu koyo cumi. Hitam pokoknya. Itu di sungai biasanya munculnya. Jadi sungai. Bukan yuyu di sawah. Yuyu itu di sawah. Jadi sebagian saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin itu kan mengatakan piting itu halal. Rajungan itu halal, wideng haram. Yani yuyu haram. Ya. Alasannya apa ya? Ya dulu alasannya sing repot ngene. Yani aku khawatir alasannya karena piting karo rajungan enak tok. Nah, ini jenengan saat. Nek aku sak wideng-widenge halal. Sak wideng-widenge halal. Aku seneng wideng. Tapi yuyu nggak mau. Bukan karena haram. Mana dulu zaman mana masih kecil juga makan yuyu. Zaman itu yuyu enak. Zaman itu ya, jak kecil. Saya ki ora tega mangan yuyu. Ngerti yuyu di sawah? Ala kulit. Titik masalahnya hanya di situ. Binatang itu amfibi ataukah binatang itu binatang air. Tidak aja. Tapi dilihat dari definisi lebih cenderung untuk dikatakan bahwa binatang itu adalah binatang air. Kenapa? Buktinya coba letakkan dia di bak, di tempat, di bak gitu. Keluarkan dari air, taruh di bak. Terus kasih makan semua enak-enak. Senengi sama piting. Sate, dikai kopi, semua enak. Dia bisa bertahan kalau sehari, 2 hari, 3 hari itu bisa bertahan. Setelah itu mati. Setelah itu bisa kalau dia bertahan. Nah. Dan ini podo-podo bertahan aja. Lele juga sama. Lele itu sehari semalam bertahan di luar air ya. Di luar air. Apalagi kalau masih ada lumpur. Nih, itu bisa seminggu. Meskipun tidak ada air, cuma lumpur, itu bisa bertahan kalau 5 hari seminggu lele. Ini dan tidak ada seorang pun yang mengatakan lele itu amfibi. Ini. Nah, kembali ke sini tadi ya. Nah dari sini ikhwan contoh misalkan, kenapa sebagian ulama mengatakan kalau bajul buaya itu halal? Anda sebagian salah satu sopo dulu tuh yang nemu anak sambil bingung. Ustaz,
Bener tuh Ustaz fatwa ini Ustaz. Kenapa? Fatwa apa dulu? Syekh Utsaimin Ustaz berfatwa bahwa buaya itu halal dimakan. Ana senyum. Ya, gak apa-apa, biarin aja fatwa kayak gitu. Ini, biarin aja, gak usah ribet. Sampai gak enteng itu jawabannya. Lah iya, memang dalam fikih Hambali buaya itu halal. Dan Syekh Utsaimin itu Hambali. Wow, gitu ya? Mana? Iya, memang buaya itu halal dalam fikih Hambali. Alasannya karena binatang air. Buaya itu binatang air. Jadi hukumnya itu hukum lele. Lele kan predator. Lele itu kan binatang pemangsa. Ini gak percaya coba sampean. Ini enggak sampean apa ya? Ada tambak udang, terus lebono lele limo, oleh limang direntek. Sampean lebone lele sing gede itu, limo gitu aja. Oleh seminggu lenyap itu udangnya. Dia itu binatang pemangsa. Jadi binatang pemangsa. Hiu juga itu binatang pemangsa. Kalau kita katakan lele itu halal, hiu itu halal, berarti apa itu buaya halal. Kalau kita katakan buaya itu binatang air. Pertanyaannya, benar enggak buaya itu binatang air? Ataukah dia binatang amfibi? Kalau kita katakan bahwasanya buaya itu amfibi, berarti hukumnya hukum binatang darat. Dan kalau kita hukumi dia hukum binatang darat, maka dia haram karena pemangsa. Ini karena pemangsa. Jadi kita aja letak permasalahannya itu di semacam di semacam itu. Dan itu salah satu di antara kaul Hambali yang kalian yang difatwakan di Indonesia itu jadi geger. Wahabi ngalalo bajul. Bukannya kita nggak tahu, tapi saya sangat tahu, tapi nggak pernah ngomong contoh. Buaya, sengaja menghindari kata-kata buaya. Jadi kenapa? Itu jadi masalah. Ini saya opo nih buat contoh. Dan kayak tas kulit buaya, apa hukumnya? Ya sangat tergantung kepada fikih buayanya. Ini sangat tergantung kepada fikih buaya. Mana tadi? Binatang bangkainya binatang air itu apa? Yani halal. Karena halal pasti suci. Karena halal pasti suci. Apapun binatang air tersebut. Sampai pun binatang air itu kalau seandainya di darat dia najis. Semacam anjing laut. Anjing laut itu halal. Maka suci. Babi laut. Oh, no, babi laut. Ada. Jadi nggak tahu kalau di negeri kita. Kalau di kitab-kitab fikih, terutama fikih-fikih Andalus, kitab-kitab fikih yang dari Andalusia, itu banyak kata-kata yani khinzirul ma, yani babi laut, babi air, yani babi air. Di kitab-kitab fikih Hambali, di kitab-kitab fikih Maliki, di kitab-kitab fikih yang dari Andalusia, dari sekitar area itu ono istilah insanul ma, air manusia air. Ikan duyung itu ada loh, tapi bukan cantik jelita koyok ini. Ikan duyung itu ada. Anda tahu wujudnya langsung itu di Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya itu ada tulisan ikan duyung. Dan memang Anda dulu gak percaya ada ikan duyung itu. Sampai masyayikh kami yang dari Afrika itu ngomong, ikan duyung itu ada, wah ada ikan duyung itu ada. Di negeri kami banyak. Di negeri kami itu banyak. Wujudnya apa? Syekh Murah Jamilah, saya guyu. Loh, kok gitu loh kalian? Di negeri kami ikan duyung itu Syekh itu nyanyi nyanyi badannya itu badannya ikan, tapi dari tengah tubuh ke atas itu badannya orang, wanita Jamilah jiddan. Sangat cantik. Mun kok guyu Indonesia. Enggak ikan tapi ikan. Kenapa kita katakan itu insanul ma? Karena memang bentuknya itu kayak menungso. Jadi badannya itu besar segini. Itu besar. Ini panjang gitu ya. Terus kalau dia itu berenang, wajahnya itu di bawah. Jadi kayak orang renang gitu loh. Orang renang itu wajahnya di bawah. Ikan itu kan rata-rata wajahnya itu menghadap ke sana. Tapi dia itu wajahnya nyoyo ono meripati loro ono
ono irunge, ono mulute, dan semuanya itu di bawah. Suka uang persis. Terus dia itu punya sayap begini, punya sayap, yani sirip kanan kiri, dan itu agak besar. Kemudian ekornya itu pecah jadi dua. Jadi koyok uang sedang renang gitu. Koyok orang sedang renang. Makanya mereka menamakannya insanul ma. Dan ajaibnya, yani binatang itu kalau dibunuh, dipotong, terus diambil dagingnya itu kayak daging kambing. Jadi masak, atau seorang itu gak ngerti kalau itu daging apa gitu ya, dia akan tahu, ditanya ini apa? Ini binatang darat. Ini binatang darat. Jadi rasanya bukan daging ikan, tapi rasanya itu rasa daging binatang darat. Yo kambing, yo opo, yo kijang, yo opo. Ini semacam itu. Jadi makanya orang-orang menamakannya itu. Dan salah satu di antara keajaiban berita lagi yang berkatakan oleh Syekhuna atau masyayikh kami dahulu, itu pelaut Afrika itu. Kalau lama di laut terus kangen sama bojone tapi gak nggo bojo, ngono ku yang dijimai itu ikan itu. Jadi itu dikumpul, dijimai. Ini. Nah itu sing ngeruwet itu. Kaya tego. Allahu a'lam. Alaikulli. Itu ikan ya. Jadi bangkai binatang air. Jadi bangkai binatang air. Yang berikutnya adalah al-jarad. Belalang. Karena Rasulullah SAW mengatakan jarad belalang. Lah, kalau hut di sini, hut ikan paus itu mencakup semua binatang air. Jarad ini, kenapa jarad itu kok halal bangkainya? Ini halal berarti suci bangkainya. Para ulama mencoba mentaklil, mencoba cari alasan. Yani dunia fikih itu kan dunia dolek-doleki sebab. Kenapa kok dia itu sama-sama binatang kok suci? Itu bedanya cara berpikir para ulama-ulama fikih dengan para ulama yang punya kecenderungan ke fikih dengan para ulama yang punya kecenderungan ke hadis. Para ulama kecenderungan hadis, belalang repot men. Para ulama fikih itu ya enggak begitu. Makanya dulu kan para ulama hadis itu gawe guyonan para ulama-ulama fikih zaman dulu sebelum datangnya Syafi'i. Kalian itu ngerti hadis gak ngerti maknanya. Kayak himar. Imam Ahmad itu mengatakan kana ahlur ra'i yu'ayyirunana hatta ja'ana dzakal fata. Dulu para ahli ra'i, para ahli yo pasukannya Abu Hanifah, pasukannya anak buah murid-muridnya Abu Hanifah itu selalu ngecek kami para ahli hadis. Ini dulu, dan kita itu menang memang gak ngerti kok. itu ngomongnya Ahmad itu. Kita dulu itu gawe bulan-bulanan karo para ahli ra'i, jadi para ulama-ulama yang ilmunya itu ke arah situ. Ini sampai datang kepada kami pemuda dari Quraisy itu ke Baghdad, Syafi'i rahimahullah. Ini Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga maklum bahwasanya beliau itu dikenali sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Sejak kami kedatangan Syafi'i, kami itu bisa berbangga kalau berhadapan dengan al-ra'i. Saking podo-podo ngerti nih. Ngono ya. Karena Imam Syafi'i itu mengajarkan istimbat dalil. Jadi dulu ahli hadis zaman itu wis pokoke ngumpulno hadis. Paham pokoknya ngumpul hadis. Itu dulu. Sampai kedatang kepada kami Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di waktu itu. Lah, cara yang sangat membedakan antara cara berpikir ulama hadis, ulama yang cenderungannya itu mengumpulkan hadis tok, dengan ulama yang cara pencenderungannya itu analisis dalil, itu adalah semua ulama-ulama fikih itu rata-rata berpikirnya kok ini apa tadi? Kok ini halal? Kenapa ya? Podo-podo bangkai ini. Lah kenapa itu? Mesti pertanyaan itu kenapa? Itu yang disebut sebagai ta'lilul ahkam. Sebab adanya hukum. Kenapa ya? Nih. Lah cara berpikir para ulama hadis itu pokoknya iki karo iki ngono lho ae. Repot mentok. Pokoknya
selafati ngono selafati ngono semacam itu. Lah satidak kita yang sepuh itu rata-rata cara berpikir semacam itu. Makanya gegeran kalau kami. Ini anak sama syukur itu kadang-kadang gegeran gara-gara Iki. Ini. Karena yang macam itu. Lah. Mereka mengatakan ini itu alasannya karena digandengkan dengan sini. Kalau ini masih ketemu. Tapi kalau sudah di sini, ini yang jadi masalah. Sering jadi masalah. Cara berpikirnya para ulama fikih itu begini. Coba sekarang cari bedanya antara belalang dengan kambing. Kenapa kambing itu halal dimakan, tapi kalau jadi bangkai haram? Sedangkan ini bangkainya saja halal. Cari beda antara keduanya. Dicari, gak ada bedanya. Kecuali satu. Binatang itu kalau dibelek, kalau dipotong itu mengucurkan darah. Sedangkan binatang ini kalau kepotong itu tidak mengucurkan darah. Akhirnya muncul istilah. Yani binatang ini apa itu? Jadinya belalang dan semua yang semisalnya. Mala nafsalahu sa'ilah. Binatang yang tidak mengucurkan darah. Itu istilahnya beliau tadi di sini. Istilahnya beliau tadi, mala nafsalahu sa'ilah. Binatang yang tidak mengucurkan darah. Apa ya? Belalang dan semua binatang darat kalau dipotong itu tidak mengucurkan darah, itu bangkainya halal. Itu bangkainya halal. Kalau tidak ada sebab lain yang menyebabkan dia haram loh ya. Ini kita bahas dari titik ini toh. Jadi dari titik ini toh. Enggak sampean, lah kok kalau begitu saat kecoa halal. Rumput sampean. Ya, panganan gelem. Nah, mau kecoa itu di titik ini masuk, tapi dia kan khaba'ith, sesuatu yang menjijikkan. Ini haramnya di titik itu, tapi di titik ini nggak kena jeratan haram, nggak kena jeratan haram. Contoh, kalau gitu Ustaz, cicak, ini cicak di titik ini nggak kena jeratan haram, tapi dia diharamkan karena adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dia haram di titik itu. Ini dan yang semisalnya. Lah, tatkala kita bahas ini, maka kita bahas binatang yang dia itu tidak mengucurkan darah kalau kepotong, maka dia adalah halal. Maka dia adalah suci. Suci, yani karena halal maka pasti adalah suci. Wallahu a'lam. Jadi istilah beliau, wa ma la nafsalahu sa'ilah, mala nafsalahu sa'ilah. Binatang yang tidak mengucurkan, yani binatang yang tidak mengucurkan darah. Wallahu yani a'lam. Baik. Pada tanazani Allahu ayakum. Kalau kita bahas dari titik kehalalannya, tapi dari titik kesuciannya, dia itu suci. Misalkan jenengan nemu baju terus ono kecoa mati di dalam, maka suci bajunya, ya, suci. Karena apa? Karena kok kecoa itu suci, bangkainya itu suci. Tapi kalau dimakan, nggak semuanya suci itu boleh, ya ini dimakan. Contohnya kerikil, watu, neker, gunting, itu suci. Itu suci tapi nggak boleh dimakan. Beling. Allah alam. Jadi beliau mengatakan bangkai itu dikecualikan manusia, binatang air, sama binatang yang tidak mengucurkan darah. Kita bahas dari titik sucinya, semuanya suci. Halal atau haram? Itu pembahasan tersendiri. Tersendiri. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, berarti halal. Semacam belalang. Ini semacam belalang. Kenapa belalang itu bangkainya suci? Terus adakah yang mengharamkannya? Binatang Timur Tengah itu gede-gede loh.
Binatang padang pasir itu gede-gede. Itu mereka itu kalau ditangkap dibakar itu jirine enak. Oh, sebagian temen kalau musim belalang ono sing posting yani siapa yang mau beli lauk apa itu? Yani sambal apa itu sambal goreng belalang. Apa dicari-cari belalang. Nyempur rasanya kaya apa kok. Tawani ora gelem. Ala kullin Allahu a'lam bishawab. Bekicot. Apa hukumnya bekicot? Bekicot itu bangkainya suci, pasti. Kenapa? Dia tidak mengucurkan darah. Tinggal pertanyaannya halal apa enggak? Ya tergantung. Apakah dia ada dalil yang menjeratnya? Dalilnya bisa dipakai untuk menjerat siapa? Bekicot itu hanya satu hukum, yaitu khaba'ith. Apakah dia itu khaba'ith? Secara umum, kita bahasnya secara umum, bukan satu dua orang. Ciri wong Kediri enggak, ngono. Ciri wong kene. Kalau anak cenderung mengatakan bahwa bekicot itu halal. Nih, ya untuk mengatakan dia khaba'ith itu secara umum masyarakat kita enggak. Ini Allahu a'lam. Ala kullin. Nah, ya semacam itu. Itu yang berkaitan dengan masalah hadis ini. Dan Rasulullah SAW bisa bersabda, al-mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis, hidup maupun mati, hidup maupun mati. Taib ya, Taib sampai sini ada masalah ya, Kalau enggak lanjutkan sedikit. Tadi mengenai masalah kotoran binatang yang halal dimakan sudah kita bahas tadi. Yang nomor 28. Kodok itu amfibi. Kodok itu amfibi, bangkainya haram. Kalau dibeli tetap haram. Karena dia itu binatang yang dilarang untuk dibunuh. Dan semua binatang yang haram untuk dibunuh nggak boleh dimakan dagingnya. Dalam kaidah jumhur. Jadi dalam kaidah jumhur itu semua binatang yang diperintahkan dibunuh dan semua binatang yang haram dibunuh itu dagingnya haram. Jadi binatang yang diperintahkan dibunuh menunjukkan binatang jelek dan binatang jelek haram dimakan. Binatang yang dilarang untuk dibunuh dagingnya haram. Kenapa? Wong dilarang dibunuh, mosok dan dimangan. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat semacam itu tuh ada. Syaukani rahimahullah itu dia pendapat lucu. Jadi binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, yang dilarang untuk dibunuh itu dagingnya halal. Jadi yang haram membunuhnya, begitu dibunuh halal. Kok rada aneh ngono lho. Iku mangkane kayak bulan-bulanan para ulama. Syaukani ku aneh-aneh kok. Jadi kayak bulan-bulanan para ulama yang aneh sampeanku ngono. Ini beleh haram bar dibeleh halal. Ngono piye ngono lho. Ini Allah. Hah? Kura-kura itu binatang apa? Amfibi. Penyu. Nek penyu itu binatang air yang Anda tahu. Ini kura-kura itu amfibi. Kayaknya tau? Kura-kura nggak amfibi tau? Nomenklaturnya dibagi tiga itu, ada yang berunsur air, ada yang ketiga, ada kura-kura. Beda ya, soalnya nama kura-kura beda. Telur penyu toh. Ini penyu itu setahu anak binatang air. Dia kalau bertelur ke darat sebentar, tapi masuk lagi ke air. Kalau kura-kura itu kita anggap sebagai amfibi, dia halal kalau dibeleh. Bicara nih, kok metu.
Wallahu a'lam. Serasa sing aneh-aneh enak. Enak mbek. Baik. Kita lanjutkan sebentar. Wa maniyul adami tahirun, dan mani manusia itu suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu, Rasulullah itu membasuh yang masih basah, wa yafruqu yabisahu, dan ngerik. Yafruqu itu apa ya? Farq itu ini loh, kena air mani wis kering terus diginikan. Enggak, antar kuku dengan kuku kayak begini loh. Oh, jenenge. Kalau diginikan itu kan isoprotol dengan itu suci. Yani air mani itu suci dalam mazhab jumhur. Sebagian ahli ilmu mengatakan najis. Jadi dalam mazhab mayoritas para ulama, air mani itu suci, baik maninya laki-laki maupun maninya perempuan. Dan itu yang lebih pas. Yani bahan dasar manusia kok najis. Ini ku sampean ku bahane najis kabeh. Bar dadi wong suci. Ini ya meskipun bisa aja sih dalam kajian fikih seadanya mani itu kita katakan najis dari orang suci itu bisa, tapi yang nampak bahwasanya air mani itu suci. Yang menunjukkan akan hal itu adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam farq yafruqu yabisahu. Jadi air mani yang sudah mengering itu kalau sekedar diginikan tadi itu mesti masih nyisa dan tetap dipakai sholat oleh Rasulullah SAW dan tidak dicuci oleh beliau. Seandainya najis mestinya tidak dilakukan untuk dipakai untuk sholat oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baulul hulamis sahir, dan kencingnya anak laki-laki yang masih kecil, alladzi lam ya'kulit ta'ama li syahwatin, yang belum pernah makan karena keinginan untuk makan. Yakfi fihi nadhah, cukup dinadhah. Nadhah itu kita katakan kemarin dibasahi pakai air. Kama qala Nabi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil hulami. Kencingnya anak perempuan kecil itu dibasuh, dicuci, kencingnya anak laki-laki cukup dibasahi. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasai, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Ini sudah kita bahas kemarin pada waktu kita bahas masalah air kencing. Jadi air kencing itu semuanya najis. Dan najisnya itu mutawassithah, kecuali air kencingnya anak kecil laki-laki yang masih menyusu, yang belum makan makanan apapun kecuali air susu. Lah, itu yang najisnya itu mukhaffafah. Najisnya itu ringan. Makna ringan tidak harus dicuci, cukup dirosh. Kita katakan kemarin bahwasanya riwayat yang menunjukkan akan hal ini itu ada 3 riwayat. 1 yurosh, yang kedua yundhah, yang ketiga yudba. Dan ini kalau kita gabungkan jadi satu, artinya adalah membasahi, mengikuti gitu ya, membasahi meskipun nggak sampai dikucek. Bedanya kalau mencuci itu sampai ada air yang netes. Sampai ada air yang netes sehingga najisnya itu netes bersama air. Sedangkan kalau ini tidak harus sampai ada air yang netes. Yang penting tempat yang terkena pipis tadi, yang terkena kencing tadi itu basah dengan air. Jadi itu basah dengan air dan itu sudah dianggap suci. Itu sudah dianggap suci dengan 4 syarat atau dengan beberapa syarat. Yang pertama itu kencing, bukan BAB. Yang kedua, kencingnya itu anak laki-laki, yani bukan anak perempuan. Yang ketiga, anak itu masih usia susuan, masih rodi. Yani yang keempat, belum makan makanan apapun kecuali air susu. Dan yang kita katakan kemarin, makan itu adalah makan, benar-benar makan, kepingin makan sebagai makanan, bukan sebagai yang lain. Karena masuknya sesuatu ke dalam tubuh itu kan ada makanan, ada teknik, ada obat. Lah kalau masuknya sesuatu karena obat itu nggak ada hukum. Masuknya ke dalam mulut karena teknik nggak ada hukum. Yang ada hukum adalah masuk sesuatu ke dalam mulut karena makan. Yani karena makan. Kalau zaman kita sekarang itu istilahnya adalah sudah dikasih MPASI, gitu ya, sudah dikasih makanan pendamping.
Terakhir bantu nas. Wa idza zalat 'ainun najasati, apabila benda najisnya sudah hilang, tahural mahal, maka apa? Tempat itu telah suci. Wala yadurra baqa'ul launi wal warrih, dan tidak membahayakan kalau masih ada sedikit warna dan bau. Liqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, li khawlah fi damil haid, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada khawlah dalam kasus darah haid. Yakfikil ma'u, cukup bagimu dicuci pakai air. Wala yadurruki atharuh, dan tidak membahayakan kepada kita asarnya. Katakan kemarin ya kawan, menghilangkan benda najis, mencucikan benda najis itu patokannya satu, izalatul ain, zawalul ain, hilangnya ain. Hilangnya ain itu syaratnya adalah hilang 3 unsur. Hilang wujudnya, maksudnya hilang baunya, rasanya, warnanya. Jadi hilang itu. Dan itu najisnya hilang. Lah, tapi kalau ada beberapa benda najis itu dilakukan tindakan tapi tetap gak bisa hilang. Gak bisa hilang total. Ya sudah, la yadur, gak membahayakan. Jadi tidak membahayakan. Contoh ya, jenengan itu BAB. BAB ini pas selalu wengket. Ini pas selalu wengket. Terus kita semangat jengkol bopo. Pokoknya tes itu dicuci. Pada cuci ngono ku terus disabun. Sabun ku sik bau. Sabun nek sik bau. Sabun lagi masih bau. Biarin aja. Ini biarin aja. Jadi karena dalam kondisi semacam itu yang kita katakan la yadurruki atharu, tidak membahayakan kepadamu kalau masih bekas. Beliau berdalil dengan hadis tentang darah haid. Jadi khawlah ini wanita miskin. Dia dan suaminya itu miskin. Lumrahnya wanita di zaman itu adalah punya pakaian 2. Satu pakaian dipakai di masa suci, satu pakaian dipakai di masa haid. Jadi wanita zaman itu para ikhwah, kenapa toh fikih haid itu kok kebeger itu? Sebagaimana sering anak katakan ya kawan, kapan-kapan nanti kalau sudah masuk dalam kitab haid belakangnya. Jadi kenapa kok fikih haid itu kebeger? Aisyah itu kebeger. Rasulullah itu loh pernah tak pangku pada aku haid. Rasulullah pernah baca Quran di pangkuanku pada waktu haid. Rasulullah pernah tidur satu selimut dengan aku pada waktu aku sedang haid. Ngono kok cerita no. Kenapa? Kenapa? Karena zaman itu lumrah seorang suami itu akan menghindar dari istrinya kalau sedang haid. Lumrah di zaman itu. Saya kan enggak. Dusel. Karena wanita haid zaman sekarang itu wangi. Nih, kalau zaman dulu wanita haid itu, masya Allah. Kenapa ya kawan? Zaman itu orang-orang pembalut. Jadi kalau haid itu yang mereka pakai itu kain gitu, diulwel, terus diikatkan di farjinya. Itu mau tidak mau merembes itu kena bajunya, kena baju dicuci, lantai baju, padahal mereka nggak punya baju. Akhirnya mereka lakukan adalah kena baju barno. Selagi masih haid, itu namanya libasul haid, pakaian haid. Jadi bisa antum gambarkan ya kawan. Jadi seminggu itu gak ganti baju dan bajunya kena darah. Dalam kondisi ngono, terus bojone itu gelem tidur bareng, makan bareng. Itu semua nang loh itu. Merasa dia itu. Makanya Aisyah itu kebeger. Cerita ngono semacam itu. Nah, Aisyah kan anak kecil. Jadi nanti ngono cerita no. Ini Ummu Salamah. Itu sebenarnya perlakuannya Rasulullah sebenarnya itu sama. Tapi yang lain kan yo wis rada tuwa ngono jadi wis gak kuat geger. Yang kedua, Aisyah itu umurnya panjang. Sehingga yang tanya-tanya masalah itu kepada Aisyah, kepada Aisyah. Ya wis gak tanya karena yang lainnya sudah pada wafat. Ini semacam itu. Lah nanti kalau suci, bajunya itu dilepas, direndam, terus
dicuci, terus setelah kering ditumpuk, dipakai bulan depan. Ini pakai bulan depan. Jadi kalau wanita zaman itu yang haid, yang enggak itu kelihatan. Rasulullah SAW suatu hari itu sedang ngobrol sama Aisyah, enak ngobrol gitu. Tiba-tiba beli di rumah Aisyah. Tiba-tiba Aisyah masuk. Ya kok apa tiba-tiba nyelonong gitu aja. Begitu keluar nampak, jadi haid toh. Dari mana Rasulullah tahu? Ganti kostum. Dari mana Rasulullah tahu bahwasanya istrinya itu masuk nggak pipis apa karena ngelak topo. Keluar itu ganti baju. Jadi Rasulullah mengatakan ana fisti. Kamu haid toh? Nggih ya Rasulullah. Ini nggih ya. Itu kondisi haid yang ada di zaman itu. Anak akhwat-akhwat ku aku ngomong itu ku. Oh Ustaz mosok ngono Ustaz. Gak ngono gak ngandel kepopo. Sampai gak ngandel apa, tapi gak akan mampu memahami tentang hadis-hadis haid kecuali dengan pemahaman ini. Ini kecuali dengan pemahaman. Kenapa sih orang-orang Arab pada zaman dulu tuh istrinya haid itu disuruh jadi tinggal di kandang kuda, disuruh ini, disuruh itu. Kenapa hadis-hadis haid itu kok geger? Ya karena memang kondisi haid itu zaman itu semacam itu. Kondisinya itu adalah semacam itu. Paridana janiyallahu yani wa iyyakum. Nah, makanya dalam fikih di kitab-kitab Turath tentang masalah wanita haid masuk ke dalam masjid itu kan ada istilah kenapa wanita haid gak boleh masuk ke dalam masjid, karena akan ngotori masjid. Itu mesti begitu kitab-kitab fikih pada zaman dahulu. Sekarang kita fikih semacam itu terus kita bacakan di sekarang orang itu bingung. Enggak usah, enggak kotor kok. Kenapa enggak kotor? Ya kan enggak kotor zaman sekarang. Tapi semua kita fikih Turath, kita fikihnya pada zaman dulu, tatkala bahas larangan wanita haid netep di masjid itu mesti alasannya itu. Salah satu alasannya adalah karena akan ngotori masjid. Ini, ya ngotori bener zaman itu ya, Hon. Ini zaman itu. Ini. Tapi kalau sekarang ngotori apaan nih? Ini. Sekarang itu bersih. Wanita haid itu wangi. Kalau zaman dulu itu semacam ini semacam itu. Makanya kan Rasulullah SAW itu, jadi orang-orang Yahudi kan cuengkel loh. Wong Nabi sitoi, apapun yang kita lakukan itu diselisih. Salah satunya adalah mereka orang-orang Yahudi itu kan kalau istrinya haid itu suruh tinggal di kandang kuda selama haid. Jadi nggak makan bareng, nggak tidur bareng, pokoknya seblak. Sama Rasulullah SAW nggak harus begitu. Berbuat terserah apapun yang kamu lakukan, hanya satu yang nggak boleh, jima. Itu orang-orang itu cuengkel. Nabi sitoi, wah BKB di beda no. Semuanya itu diselisihi. Nah, komentarnya orang-orang Yahudi itu kedengaran oleh Jabir. Jabir itu sopan. Kenapa? Wong Yahudi cuengkel loh. Ini Jabir itu menghadap sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi cuengkel ya Rasulullah menjenengan. Jengkel kenapa? Karena ini menyelisih jenengan selisih terus syariat mereka. Oh gitu ya. Anak punya usul ya Rasulullah. Apa itu? Biar mereka tambah jengkel, boleh kan jima sekalian. Gak tahu bener itu Jabir. Rasulullah SAW itu marah gitu. Rasulullah itu yang marah, wajahnya itu sampai merah gitu karena marah. Usul ya usul, tapi usul yang aneh-aneh. Aneh kulit. Ini lah kasus ini wanita ini ngelantur menit. Khaulah ini para sekalian, jadi itu kita rincikan nanti lah dalam fikih haid. Khaulah ini itu wanita miskin, cuma punya baju satu, suci yuk make itu, haid yuk make itu. Jadi gak ganti kostum gitu ya. Lah, tatkala sudah selesai haid, itu kan ada beberapa darah yang mestinya sudah kering toh. Itu tuh, yani dia tuh tanya ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid, lengkapnya hadis ini. Ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Ya Rasulullah, saya itu enggak punya baju kecuali cuma satu ya Rasulullah. Ahidhu fi. Ini aku haid ya pakai baju ini ya Rasulullah. Dengan gambaran tadi dulu ya. Enggak usah dikomentari, jangan difahami dengan fahaman yang lain karena akan bingung. Loh, apa urusannya baju haid? Kok ono baju haid bareng napa? Ya kok kostum haid. Yani memang zaman itu ada, kostum haid itu ada. Yani saya haid di baju itu ya Rasulullah. Lah,
kalau saya sudah suci, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah SAW itu mengatakan, yani tahutihi, kamu kerik. Yani kamu kerik. Setelah kamu kerik pakai kuku, diginikan. Setelah itu kucek. Setelah itu guyur, sebagian riwayat basuhlah pakai sidr. Yani pakai sidr, pakai sabun, alat pembersih zaman itu kan daun sidr itu. Kata Khawlah, ya Rasulullah, meskipun begitu, saya bekas. Lawang darah seminggu nempel. Yani, saya bekas ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yakfi kalma wala yadhurruki atharuh. Yani, ya wis, kalau sudah dilakukan semacam itu ya sudah cukup. Meskipun masih ono bekas. Meskipun masih ada yang bekasnya. Wallahu alam yani bisawab. Nah, tapi insyaallah sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.